Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Node.js ecosystem. Kita akan membuat REST API menggunakan database MongoDB, menggunakan modul ODM, Mongoose. Jadi Object Data Modeling menggunakan modul Mongoose gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai belajar Node.js-nya, kita bisa install dulu. Kalau saya menggunakan Windows, jadi downloadnya diusahakan yang ada tulisannya LTS ini ya, long time support. Setelah itu install seperti biasa. Kemudian Anda juga harus mempersiapkan server database lokal. Kita menggunakan MongoDB, jadi yang di-download adalah MongoDB Community Server. Nah, di MongoDB Community Server ini ada MongoDB Compass Database Management Systemnya. Jadi sekalian biasanya ketika install ini nanti ada perintah atau ada informasi apakah Anda akan menginstal database management systemnya atau tidak. Oke, kemudian modul yang akan kita gunakan yang pertama itu adalah Mongoose ya. Jadi dia object modeling untuk Node.js. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan CRUD ya. Jadi kalau di sini dokumentasinya untuk melakukan transaksi di database MongoDB ada beberapa cara, tapi yang paling mudah itu menggunakan ODM ini. Itu sebagai alternatifnya. Gitu ya. Nah, kemudian karena kita akan membuat website, tapi bagian back-end-nya aja, jadi kita memerlukan framework webnya. Yang biasa kita gunakan yaitu Express.js. Gitu. Sama ini juga tinggal diinstal aja nanti menggunakan npm ya. Gitu. Kemudian untuk testing kita menggunakan Postman. Jadi interface-nya itu tidak ada karena itu disebut dengan API, REST API gitu. Dia memanfaatkan metode-metode HTTP. Kemudian modul selanjutnya yang akan kita pakai adalah .env. Jadi .env ini memudahkan kita untuk membuat sebuah variabel yang sifatnya global gitu, yang bisa diganti-ganti ketika berpindah dari lokal ke server gitu. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan perubahan pada source code kita gitu. Karena semuanya sudah ditampung di variabel file.env ini. Nah, biasanya ini digunakan untuk menampung key, token, terus URL atau port yang biasanya akan disetting ulang pada saat migrasi ya, gitu. Selanjutnya kita menggunakan Nodemon untuk proses development-nya, jadi supaya tidak bolak-balik nyalakan Node.js-nya. Jadi ketika ada perubahan di file, kita menggunakan Nodemon ini akan langsung menjalankan ulang ya, merestart ulang Node.js-nya. Gitu. Terakhir, kita akan coba gunakan log request. Jadi Node ini adalah middleware-nya. Ketika kita melakukan method get,
maka di sini akan terlihat lognya. Apakah dia statusnya berhasil atau tidak gitu. Ada beberapa tipe, yaitu tiny, terus ada dev, ada sort, ada token juga ya. Gitu. Jadi kita coba pakai yang dev. Nah, nanti responnya atau lognya itu lebih panjang gitu. Gitu, oke. Jadi semua ini kita install menggunakan npm ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita buka folder baru. Nama foldernya kalau di saya res MongoDB. Kita bikin dulu initnya ya. Oh, ini udah kebuka. Oke. npm init. Jadi ini tinggal diisi aja. Friends. Entry point-nya index.js. Oke. License-nya tinggal yes. Maka akan tercipta file package.json-nya. Habis itu kita install modul-modul yang kita butuhkan. Misal yang pertama itu Express, kemudian .env, Morgan, Mongoose, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3 sama Express 4, 5. Oh, Nodemon ya satu lagi ya. Nodemon kita installnya dependensinya development. Oke, ini dependensinya udah ada untuk servernya. Kemudian kita tambahkan Nodemon yang di save di development aja. Gitu ya. Oke, udah ada semua. Kemudian kita bikin script tambahan di sini ya. Dev nodemon index.js. Ini nggak perlu karena kita pakainya hanya di lokal. Oke. Jadi entry point-nya adalah index.js. Maka kita harus bikin file index.js ya. Oke. Pertama-tama kita akan bikin web servernya dulu menggunakan Express.js, const express require express ya. Terus apps express. Nah, dua ini dulu, terus app.listen. Nah, harusnya ini sudah jadi web servernya, tapi kita tambahkan .env ya. Const require.env gitu. Nah, ini .env terus .env.config. Oke. Nah, sini dulu ya. Kemudian .env-nya kita bikin file di sini .env. Oke, yang pertama variabel globalnya adalah port sama dengan 3000 ya. Kemudian yang variabel keduanya adalah koneksi URL untuk
MongoDB-nya. Oke. Nah, koneksinya ada di sini. Ketika Anda sudah install, kita sudah install Kompas. Nah, di sini ada stringnya untuk lokal ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah pindah ke cloud database atau MongoDB Atlas, kita tinggal rubah di bagian .env-nya aja. Kemudian database yang kita gunakan adalah tutorial DB. Jadi kita tinggal tambahkan di sini slash tutorial DB. Save. Nah, baru di sini portnya kita tambahkan. Fonts, port, proses env.port ini misalkan 5000 ya. Nah, kita ganti jadi port. Terus di sini kita pakai template string ya. Ya. Kemudian kita coba jalankan npm run dev. Dev itu dari mana? Dari script ini ya, dev. Maka dia akan menjalankan nodemon index.js. Nah, di sini sudah terlihat listennya port 3000. Berarti web servernya sudah siap digunakan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk koneksi ke uh, localhost database ya, yaitu menggunakan MongoDB. Kita tambahkan di sini const mongoose sama dengan oke, pakainya yang satu dulu aja, require mongoose ya. Di sini mongoose.connect. Nah, connect-nya biasanya URL. Nah, harusnya kayak gini aja udah jadi nih. Tapi di sini nggak ada informasinya. Apakah sudah terkoneksi atau belum Mongo URL-nya? Yang ini. Jadi kita tambahkan di sini promise dan console log MongoDB connect. Kalau error mau console-nya error gitu ya. Ini kasih template string lagi biar kelihatan ya. Database connected alat. Nah, save. Maka terlihat di sini ternyata berhasil ya. Jadi database terkoneksi di ini URL-nya gitu. Jadi kita udah uh, konfirmasi kalau misalkan database kita sudah terkoneksi gitu. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah skema model yang nantinya akan menjadi collection di database-nya. Betul. Nah, kita tambahkan folder baru namanya model. Models isinya adalah to-do list
Ini yang paling gampang pakainya list to do ya, gitu. Oke, terus di sini, oke kita buat ini dulu deh. Cons dalam kurung skema sama model require mongoose. Oke, kita bikin skemanya dulu. Contohnya kayak gini. Jadi to do list item skema, new skema. Kemudian di sini ada field-nya, ada title, ada complete. Kita tambahkan di sini date ya. Date tipenya adalah date now. Default, ini default, berarti yang kita butuhkan hanya title aja. Habis itu jangan lupa diekspor. Nah, nama collection-nya to do list item res ya. Jadi ini nama collection-nya, ini skemanya. Gitu. Oke, sudah di save, tidak ada error. Kemudian kita akan buat routingnya gitu. Nah, routingnya kita bikin terpisah agar terlihat di sininya lebih rapi ya. Jadi kita bikin folder baru, routes/API. Terus to-do list item.ts gitu. Nah, di sini fonts ya. Jadi kita definisikannya variabel router require express. Nah, di sini berarti router function dimasukkan ke router gitu. Jadi nanti ketika bikin query method REST API-nya atau HTTP methodnya kita gunakan router.get dan router.post dan seterusnya gitu ya. Habis itu kita masukkan modul to-do list itemnya. Modul to-do list item itu ditampung di variabel to-do list items. Nah, ini adanya di folder model ya. Nah, sekarang kita berada di bagian sini, bagian di dalam folder API, maka kita harus naik dulu satu folder, kemudian kita ada di folder routes. Kemudian untuk mengakses folder model, kita harus naikkan dulu keluar dari folder routes-nya. Baru masuk ke folder model, baru pilih filenya apa. Ya. Jadi filenya yang ada hanya to-do list item dan to-do list item JS gitu. Sama aja ya isinya gitu. Tuh, di save, nggak ada error. Kemudian kita coba untuk bikin method get ya yang baru. Jadi tulisannya adalah router get, kemudian async await, ini asynchronous, jadinya kita selesaikan dulu to-do list itemnya diambil dari variabel ini. Query-nya adalah find atau select all ya. Gitu. Habis itu kalau dapat dia langsung ke respon. Responnya karena kita pakai JSON kita tambahin status. Sorry, karena kita pakai REST API kita tambahin status. Jadi ada status 200. Kalau ini kalau di catch error servernya maka tulisannya ini. Terus kalau mau divalidasi lagi misalkan tulis itemnya find sesuatunya nggak ada gitu. Find all ya. Ya udah, gini aja. Udah jadi sih harusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk metode get kita bisa coba di browser ya. Nah, sebelumnya routernya itu harus dikenali
di bagian sini, di bagian entry point gitu. Jadi kita tambahkan di sini app.use. Ini untuk Express.json untuk uh, mengenal metode metode post biasanya menggunakan JSON data yang dikirimkannya. Jadi untuk memberitahu file utama kalau kita menggunakan data JSON, kita tambahkan ini. Ini bawaan dari Express ya. Jadi express.json baru ini root-nya. Jadi root-nya itu disimpan di sini. Dia itu mengambil root dari folder routes API, nama filenya to-do-list item. Gitu. Jadi kita bacanya ya. Oke. Kemudian kita tambahkan modul Morgan ya. Once Morgan sama dengan require Morgan. Kemudian cara use-nya tinggal gunakan ini. Morgan apa? Gitu ya. Udah gitu doang sih. Tinggal tambahin di sini misalkan. Morgan up. Nah, use Morgan. Terus tipenya yang dev ya. Oke, di sini nggak ada yang error. Terus Morgannya udah dipakai. Kemudian kita coba menggunakan Postman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum install Postman, silahkan install di sini di postman.com. Terus ada file download di sini kalau belum login ya. Gitu. Nah biasanya saya gunakan di sini juga ada di extension kalau misalkan males pindah-pindah, ada namanya Postman ya. Nah di sini ada Postman juga, tinggal pakainya di sini nih. Nah, nah ini juga sama nih Postman ya. Gitu. Atau kalau mau download desktop version ada juga, kita tinggal install aja, kemudian tinggal login, autentikasi, pakai gitu. Sama semua isinya akan tersinkron ya. Oke, kita coba menggunakan browser ya. Localhost /3000 slash routingnya itu di API to-do-list item ya. Nah di sini isinya adalah array kosong ya, karena memang sudah tidak belum ada isinya. Kita bisa lihat di sini nama collectionnya adalah to-do list item rest ya. Nah tinggal di refresh, maka ada yang paling bawah ya, to-do list item rest. Kemudian di belakangnya biasanya ditambahkan S, huruf S ya, karena asumsinya collection-nya itu berupa jamak ya atau plural. Jadi ini yang sudah kita buat collection-nya sesuai dengan skema gitu. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua untuk insert data, yaitu metode post. Metode post
harus ini. Oke. Jadi method post ininya URL-nya sama, hanya metodenya yang ganti ya. Jadi method post terus new item, kita bikin variabel baru, isinya adalah await dari to-do list item create, atau kita juga bisa menggunakan save ya. Kalau di Mongoose itu ada yang namanya save, to-do list item dot save, itu sama aja sih harusnya ya. Ini dokumentasinya, di sini ada cara menggunakannya. Jadi insert data segala macamnya ada di sini nih. Ada query untuk select all, select by ID, kita bisa menggunakan yang ini. Terus untuk insert data itu, nah ini updating using save atau apa gitu ya. Query bisa, ada validasi juga, tergantung skemanya. Nah, ini ya, create dia banyak caranya ya. Jadi terserah kita nyamannya atau kita gampangnya menggunakan apa gitu. Nah, kalau yang biasa saya lakukan itu bukan menggunakan create ya, tapi menggunakan save ya, gitu. Jadi kita ganti aja. Karena di kelas saya jelasinnya pakai save yang ini ya. Jadi new to do list item, to do list ini masukkan parameternya yang ada di request body. Nah, request body ini bentuknya datanya adalah berupa JSON. Gitu. Habis itu kita await untuk save new to do list item dot save. Habis itu kita tampilkan kalau berhasil responnya boleh 200, boleh 201 ya. Terus di sini tampilannya yang ini, yang save ini ya. Terus di sini kalau misalkan gagal, kita bisa tambahkan validasi. If to-do list itemnya nilainya error atau false, bisa langsung di throw atau kita kasih info. Jadi statusnya misalkan 500 gitu, internal server error atau apa gitu ya. Kalau save-nya gagal ya. Gitu. Oke. Nah, di sini udah kelihatan Morgannya ya. Jadi ada get itu ininya 200 gitu. Untuk Fav Icon ini tadi saya akses dari browser ya. Oke, udah jadi untuk yang method postnya. Tinggal kita coba di Postman. Nah, ini jadi localhost 3000 API to do list item. Metodenya post. Kemudian kita simpan, pilih body, pilih row, tipenya adalah JSON. Gitu. Tinggal masukkan di sini sesuai dengan skema yang kita buat. Skemanya di model itu title, complete sama date ya. Nah, complete sama date itu default nilainya sudah ada. Yang belum ada adalah yang title. Dan ini validasinya harus terisi. Oke, title
kita coba backend gitu ya. Send. Nah, ini keluar datanya ya. Ketika di sini keluar, kita coba cek di database. Nah, udah ada nih. Gitu. Ini defaultnya false, datanya dead now. Kemudian ID dan underscore v ini generate otomatis ya. Terus kita coba di get, sekarang harusnya udah ada datanya. Nah, udah ada datanya ya. Gitu. Oke, untuk metode post, metode get sudah berhasil. Selanjutnya adalah untuk update data. Metode put ya. Hmm. Oke, jadi metode put ini biasanya ada parameter ID di sini yang kita inputkan di URL. Terus di sini eh, kita bikin variabel baru, update to do list item. Async await-nya itu kita tunggu find by ID, ID-nya ambil dari sini, dari param ID-nya, and update. Nah, update-nya apa yang diupdate? Update-nya adalah request body. Jadi semua data yang ada di body, yang kita tuliskan di body itu di update kalau ketemu. Gitu ya. Kalau nggak ketemu berarti internal server error gitu. Atau di sini 404. Terus ini not found. Bisa juga ya kayak gitu ya. Kalau ketemu terupdate maka statusnya oke. Update ini data yang sudah terupdate gitu. Kita save. Oke, masukkan ke sini. Data yang mau kita edit adalah ID yang ini ya. Jadi ID-nya kita ambil di method put ya. Metodenya put. Ini ID-nya berapa. Oke. Habis itu saya tambahkan juga complete-nya jadi true gitu. Gitu. Jadi di save. Nah, sekarang hello world update lagi, complete-nya jadi true. Oke, di sini masih hello world backend, complete-nya false, kita request lagi. Nah, sekarang udah ganti. Gitu ya. Nah, harusnya di database ini juga ganti nih ketika di refresh. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah metode delete. Jadi RESTful menggunakan MongoDB, eh, medianya adalah modul Mongoose itu berhasil itu dilakukannya. Oke, ini belum kurung satu lagi ya. Oke. Jadi di sini metodenya sekarang delete sama dia ada param ID. Kita tinggal lakukan ini. Await, find by ID. Kalau dapat, delete. Delete sesuai dengan param ID-nya berapa nilainya ya. Gitu. Kalau tidak berhasil, kasih status 404. Kalau berhasil, kita kasih teks aja info ya. Delete successful. Tuh. Nah, di sini kelihatan tadi kita udah melakukan metode put ya. Habis metode put, metode get lagi. Oke, ini ID-nya, kemudian metode delete, tinggal pasang ID di sini. Save, nah, delete successful, maka di sini harusnya kosong ya, hilang. Terus di bagian sini
ada metode delete, sukses 200, milisecond-nya 22 milisecond. Terus kalau kita get, di sini kosong lagi ya, gitu. Oke, itu contoh. Jadi yang kemarin belum di record di kelas bisa mengikuti. Kita ulang lagi di sini. Kemudian Anda tinggal menggabungkan dengan front end-nya masing-masing gitu. Jadi kita bisa menggunakan template engine JS untuk menampilkan hasil yang ada sudah kita get atau sudah kita ambil dari database gitu. Jadi sudah bisa melakukan model view controller ya. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih, selamat mencoba, selamat pagi.